Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujiono, SEAK MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Akuntansi dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik pendekatan-pendekatan peristiwa dan perilaku dalam akuntansi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faradita Sabrina Kotija dengan tiga NIM akhir 033. Yang kedua ada Karina Nova Putri Agatha dengan tiga NIM akhir 140. Dan saya sendiri Maikita Indah Lestari dengan tiga NIM akhir 196. Selanjutnya ada Nadia Fitri dengan tiga NIM akhir 210. Sinta Indri Fitriana dengan tiga NIM akhir 352. Rakika Salsabila Putri dengan tiga NIM akhir 382, dan yang terakhir ada Naila Putri Inaya dengan tiga NIM akhir 454. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada pendekatan peristiwa, hakikat dari pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa pertama kali diperkenalkan setelah adanya perbedaan pendapat di Committee of American Accounting Association. Jadi mayoritas anggota mendukung pendekatan nilai, sementara George Sorter mendukung pendekatan peristiwa. Selanjutnya ada kelompok nilai. Kelompok nilai yang juga disebut sebagai kelompok kebutuhan pengguna sudah cukup diketahui sehingga memungkinkan pengembangan teori akuntansi yang memberikan informasi optimal untuk pengambilan keputusan. Namun, model akuntansi konvensional yang berfokus pada pendekatan nilai memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama ada dimensinya terbatas, yang kedua ada rencana-rencana klasifikasinya tidaklah selalu tepat, yang ketiga ada tingkat agregasi informasinya terlalu tinggi, yang keempat terlalu terbatasnya tingkat integrasi dengan area-area fungsional yang lain dari sebuah perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa mengusulkan bahwa tujuan dari akuntansi adalah untuk memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa ekonomi yang relevan yang dapat berguna dalam berbagai jenis model keputusan. Dalam pendekatan ini, akuntan hanya menyediakan data mengenai peristiwa, sementara pengguna bertanggung jawab untuk mengolah dan memberi nilai pada data sesuai dengan kebutuhan mereka. Informasi akuntansi yang dihasilkan akan lebih menggambarkan realitas dunia nyata, bukan manipulasi atau kesimpulan subjektif dari manajer. Karakteristik peristiwa dapat diamati langsung dan memiliki arti ekonomi penting bagi pengguna, dan data akan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi pengguna itu sendiri. Selanjutnya ada laporan keuangan dan pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa mengubah cara pandang terhadap laporan keuangan. Dalam pendekatan nilai, laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas dianggap sebagai indikator posisi dan kinerja keuangan. Namun, dalam pendekatan peristiwa, laporan keuangan dipandang sebagai alat komunikasi tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di perusahaan. Yang pertama ada neraca. Dalam pendekatan peristiwa bukan hanya gambaran posisi keuangan, melainkan ringkasan dari semua peristiwa sejak perusahaan berdiri. Yang kedua ada laporan laba rugi. Dianggap sebagai catatan langsung dari peristiwa operasional yang relevan untuk memprediksi masa depan. Yang ketiga ada laporan arus kas, menyajikan peristiwa-peristiwa keuangan dan investasi, bukan hanya hasil daripada kas. Selanjutnya, teori peristiwa normatif dari akuntansi. Teori peristiwa normatif dalam akuntansi bertujuan membantu pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, karyawan, manajer, pemerintah, dan lainnya untuk memprediksi masa depan organisasi. Caranya adalah dengan menyajikan secara berkala informasi yang akurat dan bebas bias tentang peristiwa penting yang mempengaruhi organisasi. Fokus utama teori ini adalah meningkatkan ketepatan prediksi laporan akuntansi dengan menekankan pada karakteristik peristiwa yang paling relevan bagi pengguna. Teori ini juga meminta adanya suatu taksonomi yang eksplisit dari peristiwa-peristiwa nyata yang harus dilaporkan oleh akuntan, dan perencanaan klasifikasi yang lebih efektif dengan referensi khusus pada label-label yang memungkinkan untuk mengaitkan peristiwa tertentu dengan peristiwa lain yang berhubungan. Selain itu juga pembuatan struktur sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa.
Selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Tujuan dari teori peristiwa normatif adalah dengan mengintegrasikan pendekatan peristiwa dengan pendekatan basis data pada manajemen informasi yang mengasumsikan bahwa suatu perusahaan membuat sebuah database yang dikelola secara terpusat dan dibagi di antara rentang pengguna yang luas dengan kebutuhan yang sangat beragam. Model sistem akuntansi ini terdiri dari 5 model. Yang pertama yaitu model hierarki. Didasarkan atas pemikiran mengenai suatu sistem informasi akuntansi peristiwa yang memungkinkan para pengguna untuk memberikan pertanyaan database. Komponen dari sistem semacam ini terdiri atas yang pertama, database massal. Suatu database massal yang memuat catatan dari seluruh peristiwa dalam format yang tergeneralisasi. Yang kedua yaitu struktur pengguna. Struktur yang ditentukan oleh pengguna yang memberikan struktur konseptual atau tingkat agregasi dan peristiwa tersebut kepada masing-masing pengguna. Selanjutnya yang terakhir, fungsi pengguna. Fungsi-fungsi yang ditentukan oleh pengguna atau operasi atau memanipulasi data. Model yang kedua yaitu model jaringan, di mana didasarkan atas konsep akuntansi multidimensional berdasarkan konsep Ijiri dan Charnes serta Colantoni dan Cooper mengubah input database yang belum terstruktur menjadi struktur data hierarkis untuk meminimalkan jumlah catatan yang diakses dalam menjawab permintaan data. Model yang ketiga yaitu model relasional. Didasarkan pada teori matematis tentang relasi, merupakan kumpulan relasi berbagai tingkatan yang memiliki perbedaan waktu dalam sebuah database. Selanjutnya yaitu model hubungan entitas, di mana mengasumsikan bahwa sistem akuntansi dapat direpresentasikan secara alami dalam database sebagai kumpulan entitas dunia nyata dan hubungan di antara entitas tersebut, menggantikan daftar akun tradisional dengan tabel entitas dan tabel hubungan. Langkah-langkah dalam membuat model data hubungan identitas yang pertama yaitu mengidentifikasi perangkat-perangkat entitas seperti kelas-kelas, objek agen, dan peristiwa yang ada di dalam dunia konseptual, dan perangkat-perangkat hubungan yang menghubungkan entitas-entitas tersebut. Selanjutnya yaitu membuat suatu diagram hubungan entitas atau entity relationship yang menunjukkan sifat sematik dari hubungan yang telah diidentifikasi. Yang ketiga yaitu mendefinisikan karakteristik dari perangkat entitas dan hubungan yang akan menjadi perhatian dari para pengguna suatu sistem tertentu, dan menetapkan pemetaan yang akan mengidentifikasi karakteristik tersebut. Yang terakhir yaitu menyusun hasil dari ketiga langkah-langkah yang telah dilakukan ke dalam sebuah tabel hubungan entitas dan mengidentifikasikan karakteristik kunci atau unik dari masing-masing perangkat hubungan entitas. Dan model yang terakhir yaitu model akuntansi REA, Resources, Events, and Agents, merupakan representasi hubungan entitas dalam fenomena akuntansi yang terdiri dari komponen sumber daya ekonomi, peristiwa ekonomi, dan agen-agen ekonomi. Evaluasi atas pendekatan peristiwa. Kelebihan dari pendekatan peristiwa yaitu memberikan informasi mengenai peristiwa ekonomi yang relevan yang bermanfaat untuk berbagai model keputusan, sehingga meningkatkan ketersediaan informasi bagi pengguna yang dapat menentukan sifat dan tingkat agregasi informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Kegunaan dari pendekatan peristiwa ini yang pertama yaitu keadaan psikologi pengambil keputusan. Telah terbukti bahwa sebagai contoh, laporan-laporan yang terstruktur atau agregat lebih disukai oleh para pengambil keputusan yang sangat analitis. Namun, sistem pertanyaan database atau pendekatan peristiwa lebih disukai oleh para pengambil keputusan yang tidak begitu analitis. Yang kedua yaitu kelebihan informasi. Dapat terjadi kelebihan informasi dari usaha percobaan untuk mengukur karakteristik-karakteristik yang relevan dari seluruh peristiwa-peristiwa penting yang memengaruhi perusahaan. Yang ketiga yaitu kriteria pemilihan peristiwa. Kriteria yang memadai untuk pemilihan peristiwa-peristiwa yang penting belum dikembangkan. Yang keempat yaitu kesulitan pengukuran. Mengukur seluruh karakteristik dari suatu pendekatan peristiwa mungkin terbukti sulit untuk dilakukan, melihat kondisi seni akuntansi saat ini. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan penelitian tambahan. Mungkin dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk memeriksa dampak dari rancangan pendekatan yang berbeda-beda terhadap teori pendekatan peristiwa, seperti model-model hierarkis, jaringan relasional, hubungan entitas, dan real. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Hakikat dari pendekatan perilaku.
Pendekatan perilaku muncul sebagai respon terhadap keterbatasan teori-teori akuntansi tradisional yang cenderung hanya fokus pada angka dan aturan, tanpa mempertimbangkan bagaimana informasi akuntansi dipahami dan digunakan oleh manusia. Sekitar tahun 1960-an, ada tokoh yang bernama Devin yang mengatakan kalau akuntan sering membuat laporan seperti robot. Mereka menyusun laporan tetapi tidak memikirkan apakah laporan tersebut dapat dipahami atau berdampak pada pengambilan keputusan. Fokus utama dari pendekatan perilaku ini yaitu melihat akuntansi sebagai suatu proses yang berorientasi pada tindakan. Artinya, akuntansi dianggap punya peran dalam mempengaruhi perilaku baik secara langsung melalui informasi yang disampaikan maupun secara tidak langsung melalui perilaku akuntan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaporan. Karena itu, pendekatan ini tidak bisa lepas dari ilmu perilaku. Menurut American Accounting Association, ilmu perilaku bertujuan untuk memahami, menjelaskan, memprediksi perilaku manusia berdasarkan observasi yang sistematis dan dapat dibuktikan secara empiris. Dalam pendekatan perilaku juga, teori akuntansi yang memperhatikan reaksi dan kepedulian manusia yang menggunakan informasi akuntansi. Makanya pendekatan ini fokus pada perilaku pengguna laporan akuntansi. Kita tidak hanya melihat data dan juga angka, tetapi juga bagaimana orang-orang memahami dan merespon informasi tersebut dalam berbagai situasi yang berkaitan dengan akuntansi. Jadi pendekatan perilaku ini mengambil sudut pandang psikologi dan sosial untuk menjelaskan bagaimana orang akan bertindak berdasarkan informasi akuntansi. Karena itu pendekatan ini juga dipakai untuk mengembangkan teori-teori yang baru dan yang lebih manusiawi. Selanjutnya ada dampak informasi akuntansi terhadap perilaku. Informasi dalam laporan keuangan juga dapat mempengaruhi cara untuk orang mengambil keputusan. Ada beberapa studi yang coba melihat fenomena ini lebih dalam, salah satunya dari Dickman, Gibbons, dan Swingeringga. Mereka mengelompokkan studi ini ke dalam 5 bagian besar, yaitu pertama, kecukupan pengungkapan. Di sini berfokus pada pertanyaan seperti apakah informasi yang diberikan sudah cukup dan juga relevan. Contoh pertanyaannya bisa menganalisis jenis informasi yang dimasukkan ke dalam laporan, melihat persepsi dari berbagai pihak terhadap informasi tersebut, dan menilai sejauh mana informasi diungkapkan secara lengkap. Hasil dari studi-studi ini menunjukkan kalau walaupun laporan dianggap umum dan standar, tapi tetap ada perbedaan cara orang untuk melihatnya tergantung faktor seperti ukuran perusahaan, reputasi kantor akuntan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kegunaan laporan keuangan. Studi ini lebih berfokus pada apakah laporan ini benar membantu dalam pengambilan keputusan. Ada 2 pendekatan yang digunakan, yaitu menilai seberapa penting masing-masing item informasi dan melihat apakah pengguna merasa laporan tersebut mudah dipahami dan juga relevan. Ternyata hasilnya yaitu banyak pengguna setuju bahwa laporan itu penting, tetapi tidak sedikit juga yang tetap mencari informasi tambahan dari luar laporan. Lalu yang ketiga ada sikap terhadap praktik pelaporan. Ini tentang preferensi pengguna terhadap teknik akuntansi tertentu. Misalnya lebih suka memakai metode pencatatan tertentu ataupun punya pandangan tersendiri terhadap praktik pelaporan tertentu. Ini menunjukkan bahwa sikap dan preferensi pengguna juga dapat mempengaruhi ke bagaimana laporan akan dipakai ataupun dipahami. Yang keempat ada pertimbangan materialitas. Di sini kita melihat seberapa penting perubahan informasi dianggap penting. Misalnya perubahan sebesar apa sih yang dianggap sangat signifikan? Ada 2 pendekatan yang digunakan, yaitu melihat faktor-faktor yang menentukan bagaimana data dikumpulkan dan disusun, dan juga mengamati item apa yang dianggap material oleh para pengguna, serta seberapa besar perbedaan angka yang perlu ada agar dianggap signifikan. Yang terakhir yaitu yang kelima, dampak dari teknik akuntansi alternatif. Teknik akuntansi yang berbeda dapat menghasilkan keputusan yang juga berbeda, seperti teknik persediaan yang berbeda, FIFO dan juga LIFO, dan juga informasi harga atau data non keuangan juga dapat memberikan dampaknya.
Efek bisa berbeda-beda tergantung siapa yang akan memakainya, konteks pekerjaannya, dan lingkungan tempat info itu digunakan. Dampak linguistik dari data dan teknik akuntansi. Akuntansi memiliki kesamaan dengan linguistik dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya melalui aturan-aturan dan struktur tata bahasa. Terdapat 4 dalil yang menunjukkan bahwa akuntansi dapat mempengaruhi perilaku penggunanya, yaitu 1. Pembuatan pembedaan leksikal tertentu dalam akuntansi dapat mempengaruhi kemampuan berbicara dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, pembuatan perbedaan leksikal tertentu dalam akuntansi dapat mempengaruhi kecepatan pelaksanaan tugas. Yang ketiga, aturan akuntansi dapat mempengaruhi gaya dan penekanan manajerial. Yang keempat, teknik akuntansi dapat memfasilitasi atau menjadikan lebih sulit perilaku manajerial. Selanjutnya, fiksasi fungsional dan data. Fiksasi fungsional dapat terjadi ketika individu tidak dapat menyesuaikan proses pengambilan keputusan terhadap perubahan dalam proses akuntansi. Terdapat beberapa konsep untuk hasil-hasil dari fiksasi fungsional dalam akuntansi, yaitu 1. Hipotesis pengondisian. Subjek dapat dikondisikan untuk bereaksi terhadap output akuntansi dan gagal untuk menyesuaikan proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu teori prospek dan hipotesis penyusunan. Penyusunan dapat mempengaruhi respon subjek dan fiksasi fungsional dapat terjadi karena pemilihan khusus dari pilihan-pilihan penyusunan. Yang ketiga, ada keterlibatan ego yang pertama versus dengan yang terbaru. Subjek dapat memberikan arti penting kepada apa yang dianggap sebagai sesuatu yang relevan, signifikan, atau bermakna. Selanjutnya ada sifat induksi informasi. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh informasi dalam dua cara, yaitu 1. Melalui penggunaan informasi ketika bertindak sebagai seorang penerima, yang kedua melalui induksi informasi ketika bertindak sebagai seorang pengirim. Induksi informasi dapat terjadi karena kecenderungan pengirimnya dalam mengantisipasi kemungkinan penggunaan dari informasi, konsekuensi dari penggunaan, dan reaksi individu terhadap konsekuensi. Faktor waktu juga dapat mengatur induksi informasi, seperti komunikasi dari informasi yang merupakan penggambaran dari perilaku pengirimnya atau konsekuensi-konsekuensi yang mencerminkan kemungkinan efek-efek timbal balik pada pengirim informasi. Baik, selanjutnya pendekatan pemrosesan informasi manusia. Pendekatan pemrosesan informasi manusia tumbuh dari adanya suatu keinginan untuk meningkatkan baik perangkat informasi yang disajikan kepada pengguna dari data keuangan maupun kemampuan dari pengguna untuk menggunakan informasi tersebut. Teori-teori dan model-model dari pemrosesan informasi manusia di dalam psikologi memberikan sebuah alat untuk mengubah isu-isu akuntansi menjadi isu-isu pemrosesan informasi secara umum. Model pemrosesan informasi terdiri dari tiga komponen, yaitu input, proses, dan output. Pada input, fokusnya adalah pada variabel yang mempengaruhi cara informasi diproses, seperti karakteristik isyarat, distribusi data, dan konteks. Proses berfokus pada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seperti karakteristik pertimbangan dan aturan keputusan, serta output menilai mutu pertimbangan atau akurasi, kecepatan, bias, dan wawasan pengguna terhadap kualitas keputusan, serta persepsi terhadap informasi yang diterima. Selanjutnya, pendekatan model lensa. Pendekatan model lensa memungkinkan adanya pengakuan secara eksplisit atau saling ketergantungan antara variabel-variabel lingkungan dan spesifik individu. Model ini digunakan untuk menilai situasi eh, pertimbangan manusia ketika seseorang membuat keputusan berdasarkan isyarat-isyarat eksplisit dari lingkungan dan menekankan keselarasan antara informasi lingkungan dan respon individu. Sebagian besar penelitian akuntansi yang menggunakan model lensa bertujuan membangun model matematis untuk menangkap arti penting dari berbagai isyarat informasi, dikenal sebagai policy capturing. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk mengukur keakuratan, konsistensi, konsensus, dan kemampuan prediktif dalam proses pertimbangan. Model lensa sering digunakan dalam penelitian akuntansi untuk tiga fokus utama. Yang pertama,
pencatatan kebijakan atau policy capturing untuk mengetahui seberapa penting masing-masing isyarat informasi dalam proses pertimbangan, serta untuk melihat konsistensi dan kesamaan atau konsensus di antara para pengambil keputusan. Yang kedua, kekuatan pertimbangan untuk menilai sejauh mana pertimbangan akuntan bisa diandalkan serta melihat konsistensinya dan kemampuannya untuk diprediksi misalnya dalam penilaian persediaan atau peramalan harga. Yang terakhir atau yang ketiga, dampak karakteristik pekerjaan seperti perubahan metode akuntansi, penyajian laporan, serta jenis umpan balik terhadap kemampuan akuntansi dan mempelajari dan menyerap informasi dari lingkungan. Selanjutnya, pertimbangan probabilistik. Pendekatan probabilistik atau Bayesian membandingkan probabilitas intuitif dengan model normatif, yaitu teorema Bayes yang digunakan untuk menggambarkan pemrosesan informasi manusia. Penelitian awal menunjukkan bahwa probabilitas direvisi lebih rendah dari yang diusulkan oleh teorema Bayes. Fenomena ini disebut konservatisme. Fokus penelitian kemudian beralih untuk mengidentifikasi sumber bias dalam pemrosesan informasi manusia. Tversky dan Kahneman menemukan bahwa orang menggunakan heuristik untuk menyederhanakan penilaian probabilitas seperti kerepresentatifan atau menilai berdasarkan kesamaan, ketersediaan, berdasarkan kemudahan mengingat, serta penyesuaian dan penyandaran atau dinilai dari nilai awal dan disesuaikan. Penilaian ini juga menjelaskan peran heuristik dan bias dalam pengauditan, pengendalian, manajemen, dan analisis keuangan, serta dalam kemampuan pengambilan keputusan untuk mengevaluasi informasi. Selanjutnya, perilaku prakeputusan. Perilaku prakeputusan umumnya diuji dengan menggunakan metode pelacakan proses yang berkembang dari teori pemecahan masalah oleh Noel dan Simon. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki ingatan jangka pendek terbatas dan ingatan jangka panjang yang tidak terbatas. Pelacak proses mengandalkan 4 metode utama. Yang pertama pergerakan mata, yang kedua perilaku pencarian informasi, yang ketiga penyertaan isyarat informasi atau waktu respons, dan yang keempat atau yang terakhir protokol introspektif verbal. Melihat potensi kewajaran dari strategi pengujian protokol verbal, Penny mengusulkan penggunaan metode pengumpulan data tambahan untuk membandingkan hasil dari berbagai metode dan menentukan konvergensinya. Jesse dan Libby menyoroti kelemahan seperti banyaknya data yang membatasi jumlah subjek yang dipelajari dan kurangnya teknik pengujian sasaran. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan kaya kognitif, yaitu merupakan sebuah gagasan hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan proses mediasi yang terjadi antara stimuli dan respon. Ada 5 pendekatan yang diketahui dari studi mengenai gaya kognitif dalam psikolog. Antara lain yaitu yang pertama authoritarianisme yang muncul dari fokus oleh Adorno dan peneliti yang lainnya pada hubungan antara kepribadian, sikap-sikap antidemokratis, dan perilaku. Yang kedua, dogmatisme, yaitu tumbuh dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Rekach dalam mengembangkan ukuran yang memiliki dasar terstruktur bagi authoritarianisme untuk menggantikan ukuran berdasarkan atas isi yang dikembangkan oleh Adorno dan rekan-rekannya. Yang ketiga, kompleksitas kognitif yang berdasarkan atas istilah yang digunakan Huysmans dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu pengambilan keputusan analisis dan pengambilan keputusan heuristis. Yang keempat yaitu kompleksitas integratif yang terdapat diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi adalah kemampuan individu untuk menempatkan stimuli sepanjang dimensi, sedangkan integrasi mengacu pada kemampuan individu dalam menerapkan aturan-aturan yang kompleks untuk menggabungkan dimensi tersebut. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada bidang, adalah suatu ukuran dari
dari sejauh mana diferensiasi dalam era persepsi. Kok rasanya selanjutnya yaitu relativisme kognitif dalam akuntansi. Revolusi kognitif dalam psikologi sosial telah menciptakan adanya suatu perhatian yang kuat tentang struktur ilmu pengetahuan mengenai ingatan pada umumnya dan bagaimana seseorang belajar pada khususnya. Tesisnya adalah bahwa belajar dari pengalaman melibatkan pembentukan dan pengembangan struktur yang tergeneralisasikan dan mengorganisasikan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang didasarkan atas pengalaman dalam ingatan jangka panjang, yaitu pengetahuan deklaratif diorganisasikan menurut kategori-kategorinya yang tergantung pada hubungan-hubungan spasial dan atau temporal. Selanjutnya, pengetahuan prosedural diorganisasikan ke dalam sistem-sistem produksi, yaitu hierarki, pasangan kondisi dengan tindakan. Sebuah model dari proses pertimbangan atau keputusan dalam akuntansi diusulkan sebagai suatu latihan dalam persepsi dan kesadaran sosial yang membutuhkan baik pertimbangan formal maupun implisit. Input utama dari proses ini adalah suatu masalah akuntansi atau fenomena yang harus dipecahkan dan membutuhkan pertimbangan yang mendahului suatu preferensi atau suatu keputusan. Yang selanjutnya yaitu relativisme kultural dalam akuntansi. Relativisme kultural mengendalikan bahwa kebudayaan membentuk fungsi kognitif dari individu-individu yang berhadapan dengan suatu fenomena akuntansi atau audit. Terdapat bermacam-macam konsep mengenai kebudayaan dalam antropologi yang menunjukkan adanya tema yang berbeda dalam penelitian akuntansi. Yang pertama, mengikuti fungsionalisme dari Malinowski, yaitu kebudayaan dapat dipandang sebagai suatu instrumen yang melayani kebutuhan biologis maupun psikologis. Yang kedua, mengikuti fungsionalisme struktural yaitu dari Radcliffe Brown. Kebudayaan dapat dipandang sebagai suatu mekanisme pengaturan adaptif yang menyatukan individu dengan struktur sosial. Yang ketiga, mengikuti ilmu etnik dari Good Knox. Kebudayaan dapat dipandang sebagai suatu sistem kognisi yang diakui bersama. Yang keempat, mengikuti antropologi simbolis dari Gertz, kebudayaan dapat dipandang sebagai suatu sistem simbol-simbol dari arti diketahui bersama. Yang terakhir yaitu mengikuti strukturalisme Levi-Strauss, kebudayaan dapat dipandang sebagai suatu proyeksi dari infrastruktur universal dari pikiran yang tidak disadari. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.